Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kupang untuk tahun 2021 selain kegiatan-kegiatan yang lain, tapi kita untuk pembangunan infrastruktur contoh seperti jalan, kita masih fokus di jalan-jalan yang memang betul-betul sangat mendukung perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang. Himbauan saya kepada masyarakat Kabupaten Kupang yang menerima pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kupang, saya himbau pertama, tolong bantu kami pemerintah melihat kembali sarana prasarana yang terhabis bangun. Khususnya kegiatan yang tahun 2020, mohon supaya bisa dilihat kembali, kalau ada permasalahan segera dilaporkan kepada kami, karena supaya saya bisa perintahkan kepada pihak ketiga untuk memperbaiki kembali pekerjaan yang ada. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang, pemerintah daerah setempat telah melakukan berbagai macam pembangunan yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan yang ada. Salah satunya melalui peningkatan infrastruktur. Oleh sebab itu, untuk memenuhi harapan tersebut, peran Dinas PUPR dalam mengerjakan infrastruktur sangat penting. Untuk mengetahui seperti apa yang telah dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Kupang terkait infrastruktur selama ini, ikuti wawancara kami bersama Joni Nomseo, Kadis PUPR Kabupaten Kupang di ruangan kerjanya Senin 28 Desember 2020 berikut ini. Pencapaian kinerja Dinas PUPR Kabupaten Kupang selama tahun 2020. Mohon penjelasan dari Bapak. Baik, terima kasih atas kerjasamanya sehingga bisa hadir di kantor kami. Kami untuk Dinas PUPR Kabupaten Kupang tahun 2020 kami mendapat alokasi anggaran yang cukup besar dibanding OPD-OPD lain. Di antaranya untuk pembangunan infrastruktur yang ada di pemerintah Kabupaten Kupang, khususnya ada jalan, ada air bersih, ada irigasi. Nah, untuk kegiatan komponen pekerjaan ini sampai dengan tahun 2020, hari ini tanggal 28 Desember, kami juga harus tutup kas hari ini juga. Tadi pagi kami sudah rapat, kami sudah lihat progres kami punya pekerjaan. Jadi kurang lebih 92% dari alokasi anggaran yang dipercayakan kepada kami, kurang lebih 96%, 96 miliar lebih. Sehingga dari kegiatan fisik yang ada, untuk sementara ini semua sudah kami laksanakan. Kami ada beberapa kegiatan yang sementara dalam proses finishing dan memang sesuai dengan regulasi yang ada, bisa diadendum, ditambah waktu, sehingga kita panggil kontraktor, dilakukan adendum tambah waktu. Tetapi intinya kita proses sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga tidak bermasalah ke depan. Apakah pekerjaan sudah sesuai dengan target yang dicanangkan untuk tahun 2020? Baik, jadi pekerjaan yang kami kerjakan ini, itu sudah sesuai dengan target kami di tahun 2020. Kita agak terlambat dalam pelaksanaannya, karena banyak kegiatan yang dipercayakan dari pemerintah kepada kami Dinas PU itu baru dimasukkan atau dialokasikan anggarannya pada perubahan anggaran bulan Oktober November, sehingga kami di sini semua langsung turun ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan itu. Tapi puji Tuhan, kalau untuk progres pekerjaan itu sudah 95-96%. Pekerjaannya tinggal finishing. Kalau saya seperti jalan, untuk sementara itu tinggal finishing bahu jalan. Sedangkan untuk jalannya itu sudah selesai, di hot mix, di lapis sudah selesai, tinggal bahu jalan. Dan itu progresnya juga ya tidak ada masalah.
terkait dengan jalan, Pak. Ya. Kan wilayah Lelogama itu adalah wilayah Kabupaten Kupang. Ya, betul. Sepengetahuan Bapak sudah sejauh mana progres pengerjaan jalan di wilayah Lelogama saat ini? Baik, pertama saya sebelum jawab itu saya terima kasih dulu kepada Gubernur NTT yang luar biasa membantu kami, yang mau dibilang notabene status jalan tersebut jalan kabupaten, tetapi karena ada pembangunan infrastruktur nasional yang ada di Gunung Timau, ada observatorium yang dibangun di Gunung Timau, maka pemerintah provinsi mengambil satu kebijakan yang luar biasa sehingga dapat dilakukan pekerjaan jalan. Dan sementara ini tahun 2019 itu kurang lebih 40 kilo, tahun ini 2 kilo lebih, dan kita harapkan dalam tahun 2021 sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Gubernur, kurang lebih 15 kilo sudah sampai di observatorium. Sehingga dengan demikian maka akses jalan dari kota Kupang sampai di observatorium sudah tidak terlalu bermasalah lagi, sehingga sarana prasarana yang dibangun oleh pemerintah pusat di Gunung Timau ya bisa segera diselesaikan sehingga pemanfaatannya dapat dinikmati oleh masyarakat NTT, bukan NTT tapi Indonesia. 2020 telah berakhir. Ya. Sesuai yang pernyataan Bapak tadi bahwa ini hari kan tutup kas ya. Sudah tutup semua kegiatan 2020. Apa agenda Bapak untuk 2021 terhadap kegiatan pekerjaan yang akan datang ini? Baik, terima kasih untuk 2020, untuk kegiatan 2020 kami hari ini tutup buku, kami sudah rapat, kami sudah evaluasi, dan untuk 2021 kami sampaikan harus lebih baik dari tahun 2020. Itu pertama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan 2021 sudah dialokasikan anggarannya oleh pemerintah kabupaten bersama DPR, sudah dialokasikan anggaran, dan kami sementara dalam proses untuk penyelesaian DPA. Sehingga kita harapkan paket pekerjaan yang diberikan kepada kami diharapkan mungkin pokjanya lebih dipercepat ini, sehingga kita proses lelang dini, sehingga kegiatan-kegiatan 2021 jangan mengalami hambatan. Nah, itu. Berapa anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk Dinas PUPR tahun 2021? Kita untuk tahun 2021 ada 106 miliar, itu ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dan belanja modal ini belanja langsung itu termasuk belanja modal itu dia kurang lebih ada 56 miliar. Dari 56 miliar itu untuk pembangunan kegiatan paket pekerjaan infrastruktur. 10. Daerah-daerah mana saja yang harus diselesaikan pada tahun 2021? Terima kasih. Jadi kita untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kupang untuk tahun 2021 selain kegiatan-kegiatan yang lain, tapi kita untuk pembangunan infrastruktur contoh seperti jalan, kita masih fokus di jalan-jalan yang memang betul-betul sangat mendukung perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang. Salah satu contoh itu kita harus perbaiki jalan Matani yang di belakang Undana ya, benar. Itu kan kita batas dengan provinsi, batas dengan kota, dia langsung tapi berhubung. kita punya ini salah satu. Sedangkan yang lain-lain kita kemudian akses jalan yang memang betul-betul ada peningkatan untuk ekonomi masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat sehingga biasa terhalang itu adalah jalan, infrastruktur jalan. Terkait dengan ini jalan Pak, masuk kepada bagian irigasi. Bagaimana dengan irigasi? Karena itu sangat penting demi kebutuhan petani yang ada di sekitar itu. Ya, jadi untuk irigasi kami 2021 kita kalau dari DAK pusat kita anggarannya kurang lebih 4M lebih. Hampir kurang lebih 5M. Itu bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun sarana-sarana irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Kupang. Terutama kita ada 2 lokasi, itu di Teres 1M lebih, ini kemudian ada di Amfoang 4M lebih.
Kemudian ada anggaran-anggaran dari yang sumber dananya dari pemerintah daerah melalui DAU. Itu juga sebentar itu juga untuk membangun irigasi-irigasi, embung-embung tangkapan air yang sehingga bisa menangkap air yang di musim hujan, meskipun kita sekarang ini sangat terbatas. Apa himbauan Bapak terhadap masyarakat di sekitarnya? Himbauan saya kepada masyarakat Kabupaten Kupang yang menerima pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Kupang, saya himbau pertama, tolong bantu kami pemerintah melihat kembali sarana prasarana yang terbangun. Khususnya kegiatan yang tahun 2020, mohon supaya bisa dilihat kembali, kalau ada permasalahan segera dilaporkan kepada kami, karena supaya saya bisa perintahkan kepada pihak ketiga untuk memperbaiki kembali pekerjaan yang ada. Karena saya masa pemeliharaannya itu kurang lebih 1,5 tahun, dia sampai dengan tahun 2022. Sehingga kalau ada jalan rusak, ada ini rusak, lapor kami supaya kami perintahkan pihak ketiga supaya segera melakukan pemeliharaan atau memperbaiki. Yang kedua, saya minta kepada masyarakat untuk bisa mendukung kami dalam pembangunan infrastruktur yang ada. Permasalahan yang selalu kami hadapi pada saat pekerjaan itu mulai berproses untuk dibangun, masalah yang kami hadapi itu adalah lahan. Lahan ada yang bersedia untuk memberikan lahan, ada yang tidak bersedia untuk memberikan lahan. Kalau lahan itu sudah clear and clean, saya yakin pembangunan yang masyarakat butuhkan semua akan berjalan sesuai yang kita harapkan bersama. Ini harapan saya. Terima kasih Bapak. Ya. Dengan Bapak Yuli Numseo, Kepala Dinas PUPR Kabupaten.